Kuasa hukum Afif Maulana dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang, Indira Suryani mengungkap intimidasi dari berbagai pihak yang diterimanya. Iya, sampai saat ini insiden-insiden keamanan di LBH Padang ada, tapi masih bisa kami kelola, ujar Indira di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 2 Juli. Indira mengatakan, pihak keluarga korban merasa tertekan atas pernyataan Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Suharyono yang akan mencari orang yang memviralkan kasus kematian Afif. Merasa kecewa lah sama Kapolda Sumbar, soalnya dia orangnya nggak sportif. Masa udah banyak kejanggalan di tubuh keponakan saya. Saksi pun dah bilang si Afif ini udah ada di Jembatan Kuranji disiksa, dia pun lihat. Di Jembatan Kuranji dari kerumunan juga sama polisi. Masih ditutupin juga sama pihak kepolisian. Mau ke Mabes lagi mbak. Soalnya Polda di Sumbar udah nggak percaya lagi mbak. Udah banyak bohongnya. Terus si Afif ini ditendang sama polisi, Sabara, sama Syadid. Udah Syadid saksi yang rekamannya pun udah ada. Sekampung yang rekam Syadid. Yang di tangan polisi udah lain lagi ceritanya. Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Suharyono membantah adanya penyiksaan yang dilakukan anggota Sabara Polda Sumatera Barat terhadap Afif Maulana. Dia menyatakan hal itu hanya pelanggaran prosedur. Tidak ada penyiksaan, hanya pelanggaran prosedur, katanya pada Ahad, tanggal 30 Juni tahun 2024. Suharyono menjelaskan tindakan anggotanya tersebut belum masuk kategori penyiksaan. Alasannya, berdasarkan pemeriksaan, para polisi yang bertugas saat itu menyatakan hanya melakukan pemukulan sendiri-sendiri dan tanpa intensitas tinggi. Saya sudah tanya kepada anggota yang diperiksa, berapa kali dan apa yang mereka lakukan. Mereka menjawab 1 kali memukul dan ada yang menjawab menendang. Semuanya sudah tanyai dan anggota kami menjawab dengan jujur, kata Suharyono. 17 polisi yang langgar prosedur diproses. Sejauh ini, menurut Suharyono, Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Sumatera Barat telah memproses 17 anggota yang melakukan pelanggaran prosedur ini. Mereka sudah ditahan di Markas Propam Polda Sumbar. Untuk kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan kami akan mendatangkan para saksi untuk bisa dilanjutkan ke penyidikan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menggelar konferensi pers di Mapolda Sumbar pada Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 tentang perkembangan penyelidikan kasus kematian Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Jakarta. Kepolisian Daerah Sumatera Barat Polda Sumbar menyatakan masih mendalami kasus kematian Afif Maulana, bocah 13 tahun yang ditemukan tewas di Jembatan Kuranji, Padang. Pihak kepolisian juga masih mencari saksi dan barang bukti kematian Afif. Kami masih mencari dan mendalami kasus ini, belum ada penutupan. Jelas Polda Sumatera Barat masih mencari dan menyelidiki informasi untuk dijadikan keterangan. Lalu mencari saksi, barang bukti untuk dijadikan keterangan, ucap Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Komisaris Besar Dwi Sulistiawan di kantornya, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono menyatakan Afif tewas karena melompat dari Jembatan Kuranji. Namun keluarga korban dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang meyakini anak itu meninggal karena disiksa polisi. Kecurigaan itu menguat setelah Polda Sumbar tidak menyerahkan hasil autopsi kepada keluarga korban. Lantas, bagaimana kronologi kematian Afif Maulana versi polisi? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini. Kronologi kematian Afif. Jasad Afif ditemukan di bawah Jembatan Kuranji oleh seorang pegawai kafe pada Ahad siang, tanggal 9 Juni tahun 2024. Temuan mayat bocah tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Kuranji. Setelah pengecekan di tempat kejadian perkara TKP, kemudian diketahui mayat tersebut adalah Afif. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, Afif ikut dalam rombongan konvoi pada Ahad dini hari. Rombongan tersebut melintasi Jembatan Kuranji dan terlihat membawa berbagai macam senjata tajam. Tim Samapta Bayangkara atau Sabara Polda Sumbar, tim khusus pencegahan dan antisipasi aksi tawuran, kemudian mengamankan rombongan konvoi itu. Tim kemudian mengamankan 18 orang ke Polsek Kuranji.
Namun Wakapolresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto Atta mengatakan, tidak ada nama Afif yang ikut diamankan. Dia lalu menuturkan polisi telah memperoleh kesaksian dari Adit alias A, teman yang membonceng Afif pada saat kejadian. Menurut Kapolda Sumbar Irjen Suharyono, berdasarkan kesaksian A, Afif sempat mengajak saksi untuk melompat ke sungai agar lolos dari penangkapan. Namun, kata A kepada polisi, dirinya menolak ajakan tersebut dan memilih menyerahkan diri bersama rombongan lainnya. Ini kesaksian yang kami ambil dari kawan-kawan yang ikut serta dalam tawuran itu. Am tidak termasuk orang yang dibawa ke Polresta Padang ataupun Polda Sumbar, katanya, kata Suharyono. Pada Ahad lalu, tanggal 30 Juni tahun 2024, Suharyono kembali menegaskan Afif meninggal karena melompat dari jembatan dalam upaya menghindari penangkapan polisi. Pihaknya mengatakan, kesimpulan hasil penyelidikan ini berdasarkan keterangan 49 saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, serta berdasarkan hasil visum dan autopsi terhadap korban. Keterangan 49 saksi itu terdiri dari personel Sabara Polda Sumbar yang melaksanakan tugas pencegahan tawuran pada saat kejadian, saksi umum, serta saksi A teman korban sebagai saksi kunci, ujar Suharyono, seperti dilansir dari Antara. Suharyono mengatakan, ketika kejadian, Am dan A terjatuh saat berada di atas jembatan Kuranji. Korban lantas mengajak A untuk melompat dari jembatan, namun ditolak. Menurut Suharyono, A sebenarnya telah 2 kali menyampaikan kepada polisi bahwa temannya melompat dari jembatan Kuranji tersebut. Pertama disampaikan saat ia diamankan oleh personel Sabara di atas jembatan Kuranji. Kedua disampaikannya saat telah dikumpulkan di kantor Polsek Kuranji bersama pelaku tawuran lain. Tetapi, informasi itu tidak digubris oleh personel Sabara. Polisi tidak percaya ada yang nekat melompat dari jembatan dengan ketinggian kurang lebih 12 meter itu. Keterangan dari saksi A itu telah membantah narasi yang berkembangan bahwa Afif tewas karena dianiaya oleh polisi kemudian dibuang ke bawah jembatan Kuranji. Itu tidak benar, kata Kapolda Sumatera Barat. Suharyono menegaskan keterangan yang ia sampaikan adalah fakta hukum dari pemeriksaan keterangan saksi, bukan asumsi atau tudingan belaka. Berdasarkan hasil autopsi, korban mengalami patah tulang iga sebanyak 6 buah yang kemudian menusuk paru-paru hingga korban tewas. Berdasarkan fakta-fakta itu, polisi menarik kesimpulan Afif Maulana meninggal setelah melompat dari jembatan demi menghindari kejaran polisi. Dengan demikian, tidak ada unsur tindak pidana dalam kematiannya. Itu kesimpulan sementara dari hasil penyelidikan kami. Jika memang nanti ada pihak yang mengajukan bukti serta bukti baru akan kami tampung dan penyelidikan dibuka kembali.